Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa semua? Alhamdulillah sehat lahir batin. Pada hari ini kita lanjuti kuliah kita yang bab 3. Tolong didengar, nanti mana yang kurang jelas ditanya. Jadi kita lanjuti bab 3, yaitu sistem pertanian. Bahwa sistem pertanian ini mulai dari dulu sampai sekarang itu ada perubahan atau banyak perubahan, karena untuk meningkatkan kebutuhan, sehingga sistem pertanian itu berubah dari dulu sampai sekarang. Baiklah, Ibu terangi bahwa sistem pertanian itu untuk mencukupi pangan, papan, sandang, dan juga kebutuhan sayur-sayuran. Ibu jelasi bahwa sistem pertanian itu mula-mula bahwa petani atau petani yaitu mencukupi kebutuhannya, cukup pergi ke kebun atau ke hutan. Mereka sudah bisa mencukupi kebutuhannya, baik itu pangan, papan, dan sandang. Tetapi dengan perkembangan atau pertambahan penduduk dan juga perkembangan kebutuhan ini, bahwa sistem pertanian itu berubah dari pertanian liar atau mencukupi kebutuhannya dari hutan. Mereka sudah mulai menanam, tetapi masih secara tidak intensif. Mereka mulai menanam tanaman di pinggir-pinggir sungai, menanam lalu dibiarkan saja, tidak diberi pupuk, tidak disemprot, tidak disiram. Nanti 3 bulan yang akan datang mereka pergi kembali ke tempat kebunnya dan memanen untuk mencukupi kebutuhannya. Mengingat dahulu tanah masih subur, sehingga pertaniannya masih bisa diharapkan. Mengingat perkembangan zaman juga, kebutuhan dan juga pertambahan penduduk, pertanian yang begitu tidak bisa diharapkan lagi. Mereka mulai menanam di tempat-tempat yang mereka bisa dekat atau bisa dekat dengan rumahnya. Mereka mulai menanam di sekitarnya, yaitu baik itu lahan kering maupun rawa, maupun mereka menanam untuk menambah pendapatannya. Mereka menanam, tetapi juga mereka menanam tidak secara intensif. Menanam, tetapi sudah ada perubahan-perubahan karena pengalaman yang terdahulu, misalnya menyiang itu mungkin, lalu juga mungkin menyiram kapan di lahan-lahan yang kering. Itu mungkin masih sederhana pemeliharaannya atau budidayanya. Lama-kelamaan menanam yang memakai lahan terus-menerus itu juga tidak bisa diharapkan. Pertama, tanahnya semakin miskin,
dan juga air. Di musim kering tidak bisa menanam, sehingga ada perubahan-perubahan dalam sistem pertanian yang kita kenal dengan pertanian secara intensif atau budidaya pertanian. Atau kita kenal dengan sistem pertanian berpindah-pindah. Mereka menanam di lahan yang lain dengan maksud hasilnya tinggi. Memang lahan yang sudah dipakai berulang-ulang itu kesuburan tanahnya semakin rendah, sehingga mereka menanam secara berpindah-pindah. Menanam secara berpindah-pindah ini juga makin lama tidak bisa kita harapkan karena merusak lingkungan. Akhirnya mereka atau petani sekarang kita temui yaitu pertanian yang menetap atau budidaya secara intensif. Budidaya secara intensif yaitu pertanian yang melakukan budidaya ada 7 sabta usaha tani: mengolah tanah, menyiram, memupuk, pengendalian hama penyakit, panen, pasca panen. Itu dilaksanakan secara intensif untuk mendapatkan hasil yang optimal. Tetapi pertanian di lapangan bisa kita laksanakan, bisa secara monocropping. Monocropping itu menanam di lahan hanya satu kali, menanam satu tanaman dalam satu kali panen. Sedangkan yang lain, sistem lainnya bisa kita laksanakan juga, yaitu menanam secara intercropping atau menanam secara tumpang sari, yang mana menanam satu lahan satu kali panen itu bisa 2 atau 3 tanaman. Dengan memikirkan sistem ini tidak terjadi kompetisi atau antara tanaman saling mendukung atau menguntungkan. Bisa kita contoh misalnya menanam jagung dengan kacang kedelai. Jadi di dalam barisan tanaman jagung ada tanaman kacang kedelai. Ini juga salah satu intercropping atau sistem tumpang sari yang menguntungkan. Tetapi apabila kita lihat di kebun atau di lahan pertanian, mereka juga menanam ada tanaman buah-buahan atau tanaman sawit atau tanaman karet, ada tanaman sayuran, ada tanaman pangan. Jadi dalam satu lahan itu bermacam-macam tanaman. Nah, ini disebut dengan mixed cropping, sistem tanaman campuran. Ini bisa juga kita laksanakan. Harus juga memikirkan kompetisi atau persaingan antara tanaman, yang mana satu tidak dirugikan atau tanaman bisa hidup dengan baik. Ini menanam tanaman satu atau lebih dalam satu lahan ini juga banyak caranya, sistemnya, yaitu sistem tanam bergiliran tanaman, ya. Setelah menanam misalnya padi, lalu mereka menanam jagung. Setelah itu dilanjutkan mungkin menanam sayur-sayuran atau tanaman kacang-kacangan. Ini juga sistem pertanian yang mana dikatakan dengan pergiliran tanaman, ya.
Jadi ini juga sudah dikaji oleh para ahli bahwa sistem pertanian ini semakin berkembang dan semakin bisa menguntungkan bagi petani. Bila kita lanjuti ini sistem pertanian ini ya, bahwa kita tahu juga dalam mencukupi kebutuhan air ini atau sistem irigasi ini ya, bisa kita temui juga sistem irigasi lahan kering ya. Jadi untuk mencukupi air di lahan kering ini bisa kita cukupi ya, karena ada irigasi dengan mencukupi air di dalam waktu tanam itu di lahan kering ya. Kapan irigasi tidak berjalan atau tidak ada, itu bisa kita lakukan dengan penyiraman. Jadi budidaya ini sekarang sudah semakin diperhatikan supaya hasil bisa optimal atau maksimal ya. Jadi pertanian itu sekarang sudah bisa dilaksanakan di sawah, tanaman misalnya sawah atau padi juga bisa ditanam di lahan kering atau padi gogo yang dicukupi atau cukupan airnya bisa kita usahakan, atau padi juga bisa kita tanam di rawa yang mana airnya bisa kita cukupi pada waktu musim hujan. Nah, jadi begitulah teknologi yang dikaji oleh para ahli pertanian supaya bidang pertanian ini bisa berjalan sesuai dengan keadaan atau musim. Tidak cukup air, kita cukupi airnya. Tuh. Bila kita lanjuti ya, ini perkuliahan kita ini yaitu tanaman campuran ya, sistem pertanian di Indonesia. Ini yang sudah Ibu sebutkan tadi, itu yang berkembang mulai dari awal sampai sekarang, yang mana sistem pertanian sekarang ini lebih mementingkan varietas unggul. Jadi varietas unggul itu varietas yang mempunyai keunggulan, baik itu ketahanannya terhadap hama penyakit, adaptasi, yang paling penting adalah produksinya tinggi. Itu yang benih-benih yang kita pakai sekarang, yang didapati dari pemuliaan tanaman atau dari hibridisasi dari beberapa varietas unggul yang dilakukan oleh pemuliaan tanaman. Bila kita lanjuti ya, dalam sistem pertanian di Indonesia ini ya, juga ada sistem pertanian secara mixed atau campuran juga dengan peternakan, perikanan. Karena nanti di peternakan menghasilkan kotoran yang bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Begitu juga dengan perikanan, yang mana nanti hasil dari peternakan itu bisa juga digunakan sebagai untuk mencukupi perikanan, atau pertanian bisa mencukupi untuk perikanan, salah satunya pakannya. Jadi di sistem pertanian di lapangan itu bisa kita lihat juga ada mixed atau campuran. Tetapi di perusahaan-perusahaan besar biasanya itu sistem pertaniannya itu secara monocropping, yaitu dia memikirkan bagaimana hasil yang besar atau hasil yang tinggi untuk mencukupi kebutuhan farming atau kebutuhan dari pabrik. Itu yang diinginkan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar.
Bila kita lanjuti ini sistem pertanian yang ada ini, yaitu kita lihat di sini sistem pertanian yang modern, sistem pertanian yang konvensional atau masih kuno. Nah, itu juga salah satu sistem pertanian yang kita temui sekarang. Ya, sistem pertanian konvensional itu masih menggunakan alat-alat secara sederhana, ya, cangkul, gembor, dan lain sebagainya. Tetapi sistem pertanian secara modern itu mereka sudah menggunakan alat-alat yang modern yang bisa kita lihat di luar negeri. Orang mengolah tanah itu yang 1 hektar itu bisa hanya sekian jam. Memanen, menyemprot itu juga bisa dilakukan dengan cepat karena mereka menggunakan alat-alat yang canggih untuk di dalam bidang pertaniannya. Panen juga begitu, hasil olah pertanian mereka juga sudah menggunakan pasca panennya secara modern sehingga pertaniannya lebih efisien dan efektif atau menguntungkan. Bila kita lanjuti, yaitu bab keempat, yaitu tanaman dan faktor lingkungan. Bahwa kita sudah tahu semua, agronomi itu adalah agros, lahan, nomos itu pengelolaan lahan, pengelolaan tanaman dan lingkungannya untuk mendapatkan produksi yang maksimal. Kita tahu bahwa tanaman adalah makhluk hidup yang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Jadi tanaman dan lingkungan itu saling berkaitan. Apabila salah satunya terganggu, maka mungkin tanaman akan menunjukkan responnya. Kekurangan air, tanaman akan tumbuh kerdil. Begitu juga kekurangan unsur hara, tanaman akan kerdil atau produksinya rendah. Begitu juga sebaliknya. Tanaman kita sudah tahu semua dari benih. Apabila benihnya tidak unggul, mudah diserang oleh hama penyakit, atau produksinya rendah, walaupun lingkungan sudah kita buat atau kita dukung, maka juga produksinya juga akan rendah. Mungkin itu yang harus kita pahami, bahwa tanaman dan lingkungan atau faktor lingkungan itu saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi untuk di dalam budidaya tanaman ini kita juga harus memperhatikan, salah satunya adalah varietas yang sudah Ibu sebutkan tadi, ya. Jadi kualitasnya harus unggul, produksi tinggi diantaranya, tahan terhadap hama penyakit, mempunyai adaptasi tinggi, umur genjah atau rendah. Mungkin kapan yang lingkungan itu salah satunya sebagai media tanam yaitu tanah. Mungkin sudah tidak asing lagi, ya. Tanah adalah sebagai media tanam, tempat tumbuh tanaman, mengambil air, unsur hara. Apabila unsur hara atau tanah miskin, unsur haranya sedikit, maka pertumbuhan tanaman akan tertekan atau kerdil dan akhirnya produksi juga akan rendah. Jadi ada istilah faktor biotik dan abiotik. Yang biotik itu hama penyakit, ya, yang mengganggu kehidupan tanaman. Kita sudah tahu semua bahwa tanaman hidup itu juga akan dipengaruhi oleh hama atau penyakit. Nah, hama dan penyakit itu juga inangnya juga tanaman. Jadi
Apabila tanaman kita imunnya rendah atau kekurangan air dan unsur hara, biasanya tanaman kita kurang subur atau kurang sehat, biasanya mudah diserang oleh hama atau penyakit, atau lingkungannya semak mungkin, biasanya itu juga mudah diserang oleh hama penyakit ya, atau tidak dikendalikan oleh pestisida atau penyemprotan, juga tanaman kita juga biasanya mudah diserang oleh hama penyakit. Itu juga harus kita perhatikan. Itu sudah tidak asing lagi apabila kita menanam diserang oleh ulat atau yang lain ya, jamur, tanaman akan lama-lama tanaman juga akan mati atau gagal panen. Yalah, yang lainnya abiotik ya. Abiotik ini tanah dan juga iklim ya. Kalau kita sudah tahu semua, tanah dan iklim juga akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Bila kita lihat tanah misalnya ya, tanah ini harus kita perhatikan keadaan fisik, kimia, dan biologi tanah ya. Tanah, karena perakaran tanaman itu kontak dengan tanah ya, untuk mengambil air, unsur hara. Adapun proses pengambilan ini yaitu melalui difusi ya. Difusi ini pergerakan air dari tanah atau di tanah dengan tekanan yang tinggi, dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah, dari dalam tanah masuk ke akar lalu masuk ke bagian atas tanaman ya, atau juga dengan absorpsi ya. Absorpsi itu penyerapan air akibat kekurangan air di atas atau bagian atas tanaman, maka terjadi penyerapan air atau unsur hara di dalam tanah. Jadi akar ini fungsinya adalah untuk pengambilan air dan unsur hara di dalam tanah. Akar juga harus berkembang dengan baik. Dalam atau panjang akar juga harus berkembang atau berkembang dengan baik. Apabila perkembangan akar tidak berkembang dengan baik, maka akan terganggulah pengambilan unsur hara di dalam tanah ya. Kita lanjuti mungkin nih. Lalu matahari, mungkin sudah tidak asing juga bahwa matahari bagi tanaman sangat berfungsi sekali, yaitu dalam proses fotosintesis. Khususan tanaman, bahwa pada daun tanaman itu mengandung klorofil yang bisa melakukan pembuatan zat makanan melalui cahaya matahari, melalui karbon dioksida, melalui air, melalui cahaya matahari, melalui zat hijau daun, sehingga terjadilah proses pembuatan zat makanan atau yang kita kenal mungkin karbohidrat, protein, dan lain sebagainya. Sehingga matahari juga salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Apabila kebutuhan sinar matahari kurang, maka pertumbuhan tanaman juga akan terganggu dan juga akan mengganggu produksi tanaman, atau istilahnya akan mengganggu laju fotosintesis, lalu mengganggu juga pertumbuhan, dan akhirnya juga mengganggu produksi ujungnya. Jadi kita lanjuti ya. Jadi tanaman itu ada yang tanaman yang hari panjang, hari pendek, dan juga tidak dipengaruhi oleh penyinaran. Itu kebutuhan dari penyinaran. Dan tak kalah pentingnya faktor abiotik yang lain yaitu suhu. Suhu adalah panas dinginnya atau suatu benda atau udara di suatu lingkungan. Jadi tanaman juga hidupnya dipengaruhi oleh suhu, karena suhunya akan mempengaruhi viskositas air ya, atau naiknya air dari dalam tanah ke akar, atau bisa juga mempengaruhi reaksi-reaksi kimia
baik itu di tanah maupun di dalam tanaman. Jadi fungsi suhu ini sangat besar sekali di dalam proses-proses fisiologi tanaman maupun di dalam tanah. Apabila suhu bukan suhu kebutuhan atau baik itu suhu minimum maupun suhu maksimum yang tidak dibutuhkan, maka akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Sehingga kita lihat di budidaya tanaman itu ada syarat tumbuh, yaitu suhu optimum atau suhu yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Baiklah, kita lanjuti mungkin nih ya, suhu nanti yang kurang jelas bisa ditanyakan ya di budidaya tanaman, mungkin yang sangat prinsip sekali masing-masing tanaman. Bela air juga salah satu bagian tanaman yang terbesar. 90% itu bagian tanaman adalah air. Jadi bisa kita bayangkan, apabila kekurangan air, maka bagian-bagian tanaman juga akan tidak terbentuk dengan baik. Banyak fungsi air sebagai pelarut, pengatur suhu, penyusun tumbuhan atau protoplasma, muka dan nutupnya stomata atau turgor, ya, pelarut, ya. Jadi itu fungsi air. Jadi bisa kita bayangkan apabila kekurangan air bagi tanaman. Ingat, fungsinya ini juga harus kita perhitungkan di dalam budidaya tanaman. Bela hama penyakit mungkin juga ini salah satu faktor biotik yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Faktor biotik ini bisa hama, misalnya ulat, penyakit, jamur, dan juga gulma, tumbuhan liar sebagai pesaing di dalam kehidupan tanaman budidaya kita. Kita sudah tahu bahwa apabila hama ini tidak kita kendalikan, bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan juga akhirnya gagal panen. Begitu juga dengan penyakit. Banyak penyakit-penyakit yang membahayakan bagi tanaman. Penyakit ini juga harus kita kendalikan dengan baik, dengan tepat, supaya tidak mempengaruhi pertumbuhan dan juga produksi. Begitu juga dengan gulma. Ini sudah tidak asing lagi di dalam budidaya tanaman. Kita sering melakukan penyiangan dengan maksud tidak terjadi persaingan pengambilan air, unsur hara, cahaya di lahan tersebut, sehingga bisa pertumbuhan tanaman kita bisa tumbuh dengan baik. Bila Ibu lanjuti. Lalu kompetisi ini kompetisi persaingan antara dua tanaman atau lebih di dalam satu lahan yang sama. Ini mungkin yang terjadi bisa jadi dengan gulma atau dengan tanaman sendiri, ya. Makanya di dalam kompetisi ini juga kita perhatikan, karena apabila tidak tepat kecukupan unsur hara dan air bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman budidaya kita. Makanya ada pengaturan jarak tanam yang tepat di dalam budidaya tanaman. Setelah kita lanjuti, yang kelima yaitu teknik budidaya agronomi, ya. Teknik budidaya ini mungkin sudah tidak asing juga bagi kita, ya. Mungkin nanti prinsipnya kita lihat di budidaya tanaman masing-masing, ya. Ada 5, ada 7. Kapan mau produksi itu sampai ke tangan konsumen? Nah, pertama mengolah tanah, memupuk, sudah ibu sebuti tadi, ya. Menyiram atau irigasi, mengendalikan hama penyakit, panen, pasca panen, itu yang harus kita perhatikan. Ya, di dalam budidaya ini juga sebenarnya karena lahan-lahan kita ini sudah sempit untuk lahan-lahan yang potensial atau lahan-lahan yang subur, sehingga lahan-lahan potensial itu katanya bisa tanah-tanah seperti kita ini, tanah utisol, ya. Sebenarnya tanah utisol ini tanah yang miskin unsur hara, fisik tanahnya keras, tidak porositas, sehingga menimbulkan permasalahan di dalam penanaman. Tetapi dengan adanya campur tangan atau adanya budidaya kita, bahwa lahan-lahan utisol ini juga bisa kita manfaatkan atau tanah-tanahnya potensial, tapi memerlukan pengorbanan atau adanya budidaya.
misalnya iklim, kita sudah tahu semua curah hujan. Curah hujan di Batanghari ini rendah, sehingga untuk mencukupi air pada budidaya tanaman kita harus menyiram. Ya, begitu juga dengan tanah kita miskin, untuk mencukupi unsur hara di dalam tanah itu kita harus melakukan penyiraman. Di tanah utusol ini juga permasalahan juga pada gulma, misalnya kita juga harus melakukan penyiraman. Begitu juga dengan bibit yang tak kalah pentingnya, harus memakai benih atau bibit yang unggul. Ini mungkin yang bab 5 nanti spesifik bisa kita lihat ya, masing-masing tanaman. Adalah mungkin dalam perbanyakan tanaman ini untuk mendapatkan bibit unggul ini sekarang sudah banyak usaha kita. Kapan tanaman hortikultura mungkin lebih banyak memanfaatkan benih ya, benih-benih unggul. Kapan tanaman buah-buahan atau hortikultura lainnya, misalnya buah-buahan, misalnya mangga, rambutan, nah, itu bisa dilakukan, atau pisang. Misalnya pisang mungkin orang mendapatkan varietas unggul itu sudah dengan kultur jaringan. Mungkin kapan mangga dengan penyambungan ya, atau jeruk dengan penyambungan untuk mendapatkan unggul untuk batang bawahnya, akarnya yang kuat, tahan hama penyakit. Lalu untuk batang atasnya unggul dengan produksi yang tinggi, dengan kualitas yang baik. Nah, itu mungkin untuk mendapatkan bibit atau benih yang unggul juga harus kita perhatikan di dalam budidaya. Dalam teknik budidaya, apabila tanaman itu perlu pembibitan, persemaian, itu juga perlu teknik atau budidaya atau persemaian yang harus kita lakukan dengan baik. Masing-masing tanaman itu ada ya, misalnya sawit ya, karet, cabai atau tomat, itu juga sebelum ditanam ke lapangan biasanya dilakukan tahap-tahap penyemaian dengan maksud tanaman yang dipindahkan ke lapangan itu tanaman yang siap menerima lingkungan, cahaya matahari, curah hujan, hama, dan penyakit. Jadi dalam persemaian juga ada tekniknya yang harus kita perhatikan dengan baik. Apabila di dalam penyemaian tadi sudah salah, benih-benihnya tidak baik, ditanam juga ke lapangan akan timbul permasalahan dalam hal panen. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Sebelum Ibu tutup, nanti apabila ada pertanyaan silakan, baik itu melalui WA atau melalui video call. Baiklah Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.